Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, yaitu Ibu Reni Endang Sulasri, SE MSI. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aisnufia Mila, BP 2001071009, kelas 1C D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan master plan usaha Jasuke Jagung Susu Keju untuk memenuhi tugas kewirausahaan saya. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah latar belakang. Jagung merupakan salah satu tanaman yang baik dibudidayakan di Indonesia dan dijadikan sebagai makanan pokok oleh beberapa masyarakat di Indonesia dan belahan lain di dunia selain beras atau padi. Jagung lebih mudah dibudidayakannya jika dibandingkan padi, karena jagung tidak terlalu membutuhkan air yang banyak seperti padi, serta jagung dapat tumbuh di daerah kering sekalipun, asalkan masih dapat kandungan air walaupun dalam kapasitas yang tidak terlalu melimpah. Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan swasembada pangan, maka perlu ada suatu usaha nyata yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, saya memilih usaha Jasuke Jagung Susu Keju. Jasuke merupakan makanan ringan yang terbuat dari jagung manis yang dikukus dan dicampur dengan susu keju. Selain mempertimbangkan kemudahan dalam pengelolaan dan proses-proses pembuatannya, dan juga modal untuk bahan-bahannya tidak terlalu banyak, Jasuke juga mudah dijual karena banyak diminati dan memiliki harga yang terjangkau. Makanan ringan ini juga memiliki kandungan gizi yang baik, sehingga wajar jika banyak diminati begitu populer di kalangan dan semua umur. Usaha ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas seseorang dalam berkarya dalam bidang makanan. Selanjutnya itu alasan mengapa saya memilih usaha Jasuke. Saya memilih untuk memproduksi dan memasarkan produk Jasuke karena ingin menciptakan yang berbeda dengan yang ada di pasar-pasar. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari usaha saya tersebut adalah yang pertama, proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, menjadi mahasiswa lebih kreatif dalam berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai berwirausaha. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir adalah dapat membuat lapangan kerja baru untuk masyarakat dan mengatasi pengangguran. Selanjutnya atau C, yaitu visi dari usaha saya, yaitu mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan secara menjadi wirausahawan yang sukses dan menambah penghasilan. Selanjutnya, misi dari usaha saya. Yang pertama, membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Yang kedua, lebih menguasai bidang bisnis. Yang ketiga, menjual makanan dengan harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang keempat, kreatif dan inovatif dalam membuka peluang usaha. Yang kelima atau yang terakhir adalah tekun dan teliti dalam pembuatan produk yang berkualitas. Berikutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau keunggulan. Kekuatan atau keunggulan dari usaha Jasuke adalah harga yang terjangkau, produk mudah dipasarkan, rasa dan bentuk yang lebih modern, kemasan diolah lebih praktis, rapi dan bersih, tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan dari usaha Jasuke adalah kerugian akibat produk yang rusak. Selanjutnya, yang ketiga adalah peluang. Peluang dari usaha Jasuke tersebut adalah banyak yang menyukai makanan ini dari berbagai umur dan makanan yang bergizi. Yang keempat adalah ancaman. Ancaman dari usaha tersebut adalah yaitu adanya pesaing lain. Berikutnya adalah alat-alat pembuatan Jasuke. Dalam pembuatan Jasuke perlu menggunakan alat-alat seperti panci, parut,
pisau, wadah, dan kompor. Berikutnya adalah bahan-bahan untuk pembuatan jasuke. Bahan-bahannya ada 3. Yang pertama adalah jagung, kedua susu kental manis, yang ketiga adalah keju. Selanjutnya adalah kita masuk kepada cara pembuatan jasuke jagung susu keju. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kupas jagung dan bersihkan. Ketiga adalah rebus jagung dengan air hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu keringkan di wadah. Yang keempat adalah sisir jagung dengan pisau. Kelima, beri susu kental manis. Keenam, taburi dengan keju parut. Yang terakhir adalah jasuke siap disajikan atau dihidangkan. Berikutnya kita masuk kepada marketing MIX. Yang pertama adalah produk. Usaha ini akan memproduksi dan menjual jagung susu keju dengan bahan bakunya adalah jagung manis. Produk yang dihasilkan dapat beraneka ragam dan harganya pun terjangkau. Yang kedua adalah harga. Harga dari usaha tersebut adalah terjangkau untuk masyarakat luas. Yang ketiga adalah tempat, yaitu target adalah di pasar. Target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dari sebuah golongan baik usia muda ataupun tua. Yang keempat adalah promosi. Untuk mempromosikan usaha tersebut yaitu dengan memasang papan nama di depan tempat usaha. Yang kedua dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen yang pernah mengonsumsi. Yang ketiga adalah berjualan di sosmed karena kondisi pandemi saat ini. Yang kelima adalah posisi. Posisi atau strategi pemasaran, yaitu menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat menjangkau harganya. Yang kedua, tempat penjualan strategi. Yang ketiga, melakukan pelayanan terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Yang keempat, memenuhi kepuasan permintaan konsumen. Berikutnya kita masuk kepada teori AIDAS, yaitu yang pertama adalah perhatian. Pada tahap ini, penjual harus berusaha agar calon pembeli memperhatikan penawaran yang dilakukan calon pembeli untuk mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Penjual harus memperhatikan sikap, tindak tanduk, bahasa, cara berbicara, dan cara berpakaian. Kesan pertama yang baik akan mempengaruhi positif pada terjadinya penjualan. Yang kedua adalah minat. Pada tahap ini, penjual harus mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan, menanamkan kepercayaan kepada calon pembeli agar merasa dirinya sebagai orang yang penting, memberikan jalan untuk memudah pembeli membuat keputusan, serta melakukan pendekatan kepada calon pembeli. Yang ketiga adalah keinginan. Perlu diketahui bahwa kepuasan calon pembeli dalam mengambil keputusan membeli tidaklah sama. Hal-hal yang dapat mempengaruhinya antara lain adalah faktor pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Untuk itu, pada tahap ini, penjual harus bisa meyakinkan kepada pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang akan didapat calon pembeli apabila calon pembeli membeli produk yang ditawarkan serta kerugian yang dialami jika tidak membeli produk tersebut. Yang keempat adalah tindakan. Pada tahap ini, penjual harus meyakinkan kepada pembeli bahwa keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan adalah keputusan yang tepat. Yang kelima atau yang terakhir adalah kepuasan. Pada tahap ini, penjual harus memastikan bahwa kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan yang dijelaskan. Harga yang ditetapkan pun harga yang pantas, sehingga pembeli merasa puas dan selanjutnya menjadi langganan. Untuk itu, serta penjual yang baik adalah penjual yang mampu mengarahkan
membimbing dan memberi petunjuk tentang kegunaan maupun efek samping dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah anggaran. Di dalam usaha ini perlu ada pendapatan dari penjual. Pendapatan dari penjual adalah 600.000. Biaya pembelian Jasuke atau konsinyasi adalah 500.000. Oleh karena itu, pendapatan dikurang dengan biaya pembelian, maka didapat laba kotor dari penjualan adalah 100.000. Biaya administrasi dan promosi. Nota kontak 2 Rp 5.000 sama dengan 10.000. Brosur 50, 100 sama dengan 5.000. Alat tulis sama dengan 2.500. Alat transportasi sama dengan 20.000. Maka totalnya adalah 37.500. Laba kotor dari penjualan akan dikurangkan dengan biaya administrasi dan promosi akan didapat adalah 62.500. Laba bersih penjualan, laba bersih dibagi pendapatan dikali 100% sama dengan 62.000 per 600.000 dikali 100% sama dengan 10,5%. Selanjutnya adalah break even point atau BEP. Terjual adalah 600.000 atau setara dengan 100%. Total biaya variabel adalah 62.500 atau setara dengan 10,5%. Selanjutnya adalah total pendapatan marginal adalah 537.500 atau setara dengan 89,5%. Total biaya tetap adalah 500.000 atau setara dengan 83,3%. Yang terakhir adalah keuntungan laba, yaitu 37.500 atau setara dengan 6,2%. Untuk mencari break even point atau titik balik modal per porsi adalah total biaya tetap per kontribusi marginal per porsi sama dengan 500.000 per 3.000 sama dengan 166 porsi. Kemudian break even point atau titik modal per rupiah, yaitu total biaya tetap dikali 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan sama dengan 500.000 dikali 1 dikurang 37.500 dibagi 600.000 sama dengan 500.000 dikali 1 dikurang 0,0625 sama dengan 500.000 dikali 0,09375 sama dengan 465,750. Perhitungan laba rugi, yaitu pendapatan 600.000, kemudian pengadaan produk 500.000, maka didapat laba kotor yaitu 100.000. Kemudian administrasi dan promosi 37.500, maka didapat 62.000. Baiklah, kita masuk kepada yang terakhir adalah penutupan. Di dalam penutupan ini ada 2 poin. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari usaha tersebut adalah bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijadikan dapat berjalan dengan baik. Usaha Jasuke ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Yang kedua adalah saran.
Yang pertama adalah dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, kepercayaan diri, dan keuletan. Yang ketiga, semoga kewirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Yang keempat, semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Yang kelima adalah jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Mungkin itulah presentasi dari master plan usaha Jasuke saya. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.